Selamat datang di Podman. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Welcome back to Podman, podcast Ahmad. Film bukan hanya tontonan, tapi bisa juga jadi bahan obrolan. Jadi kalian-kalian nih yang suka nonton film, ngomongin film, ngulik tentang film, bahkan gosipin film, consider banget nih guys buat subscribe channel ini. Nah, kita mau bahas apa hari ini nih? Jadi momennya lagi Agustusan banget, Hari Kemerdekaan Indonesia. Selamat nih ya buat kita nih, Happy Dirgahayu HUT RI ke-80 Podmaders gitu. Gue pengen banget nih highlight film-film Indonesia yang menurut gue punya jiwa nasionalisme dan nilai sejarah yang tinggi. Filmnya adalah Tiga Sri Kandi. Kenapa spesial? Karena film ini mengangkat kisah nyata pencapaian medali pertama Indonesia di Olimpiade Dunia tahun 1988, cabang panahan. Ini benar-benar sejarah besar buat bangsa kita. Podmaders, harapan gue juga tentunya buat perfilman Indonesia ini semakin maju pol. Karena yang gue harapin dulu, alhamdulillah sekarang udah mulai kelihatan nih karya-karya film Indonesia buat value-nya, bagusnya, kualitasnya. Karena apa nih Podmaders? Menurut gue kita gak perlu budget yang besar kok. Tapi skrip yang oke banget aja udah bisa buat film jadi bagus. Seperti film klasik yang belum ada teknologi yang gimana-gimana gitu ya. Tapi karena skripnya powerful banget, film tuh bisa jadi masterpiece. Jadi let's go Indonesia. Fix banget gue tunggu karya-karya perfilmannya. Dan thank you berat nih udah buat gue pride ya. Boleh juga dong nih Podmaders kalau kalian sendiri harapannya gimana. Drop pendapat kalian ya di kolom komentar biar kita aminin bareng. Oke, jadi langsung aja kita ke filmnya Tiga Sri Kandi. Boleh dong Jip puterin cuplikannya ya. Ngomongin Tiga Sri Kandi, ada beberapa hal menarik banget yang bikin film ini makin spesial. Pertama, castingnya sempat berubah-berubah. Awalnya tokoh Nur Fitriana direncanakan bakal dimainin oleh Dian Sastro. Tapi di detik-detik akhir digantikan oleh Bunga Citra Lestari atau BCL. Masalahnya nih, BCL cuma punya waktu 5 hari latihan panahan sebelum kamera mulai rolling. Bayangin nih atlet panahan asli itu bisa latihan bertahun-tahun, sementara dia harus kelihatan meyakinkan dalam waktu super singkat. Sementara itu dua pemeran lainnya ya, ada Chelsea Islan sebagai Lilis Handayani dan Tara Basro sebagai Kusuma Wardani. Wah ya guys ya, ibarat kalau kita ngomongin casting-castingnya sebenarnya ini adalah casting-casting yang bagus-bagus banget sih. Gitu. Nah mereka ini kalau kita ngomongin Chelsea Islan dan Tara Basro ya benar-benar dihajar latihan panahan secara intensif selama berbulan-bulan. Jadi ketika lo lihat mereka nembak panah di layar, itu bukan sekedar gaya-gayaan. Ada detail teknisnya, gesturnya, sampai konsistensi cara megang busurnya juga. Yang bikin lo percaya mereka beneran atlet nih. Selain gue emang suka dunia olahraga, gue rasa film ini cocok banget buat kita apresiasi di momen kemerdekaan kayak sekarang. Karena Tiga Sri Kandi bukan sekedar tontonan, tapi juga reminder bahwa perjuangan, disiplin, dan semangat pantang menyerah bisa bawa Indonesia berdiri di panggung dunia. Dan gue juga pengen ngingetin ya guys ya, dimana ini berdasarkan keresahan gue juga, kita nih harus hargai nih karya-karya Indonesia yang seperti ini, punya value. Terus kita juga kalau bisa nih guys, jangan sampai kebuang energi kita buat ngedukung film yang ya jujur aja ya, gak layak ditonton di bioskop. Kayak ada tuh film yang lagi hit sekarang gitu ya. Nah gue gak perlu sebutin judulnya, tapi kalian pasti tahu. Menurut gue gak layak sama sekali, gak layak banget. Dan please, don't support guys dengan cara gak usah nonton bioskopnya. Yuk kita hargai film Indonesia nih yang layak ditonton dan ramaikan hal itu, bukan yang bener-bener zonk. Kembali lagi ke Tiga Sri Kandi ya, yang ngebuat makin keren itu adalah pembangunan chemistry-nya. Para pemain juga sempat tinggal bareng kayak mini training camp. Tujuannya biar mereka nggak cuma kelihatan jago panahan, tapi juga nunjukin rasa kebersamaan sebagai satu tim. Jadi kalau nonton filmnya ya, bukan cuma ceritanya aja yang based on true story, tapi usaha para pemainnya juga terasa nyata banget. Dedikasi itu yang bikin Tiga Sri Kandi punya aura berbeda, lebih hidup, lebih berdarah sebagai film olahraga sejarah Indonesia. Menurut kalian sendiri gimana? Cocok gak sih film kayak gini diapresiasi nih dengan cara kita nonton sama-sama? Drop pendapat kalian juga ya di kolom komentar. Film Tiga Sri Kandi nyeritain perjalanan 3 atlet panahan Indonesia, Nur Fitriana, Lilis Handayani, dan Kusuma Wardani. Mereka datang dari latar belakang berbeda dengan problem pribadinya masing-masing, tapi dipertemukan oleh satu misi nih,
yaitu adalah mengharumkan nama Indonesia di ajang dunia. Yang gue suka ya dari film ini ya, nggak cuma fokus ke pertandingannya aja, tapi juga nunjukin kondisi pada zaman itu. Kayak gimana tuh beratnya jadi atlet di Indonesia. Duit organisasi terbatas, fasilitas seadanya, bahkan kesejahteraan atlet ya, menurut gue masih jauh dari kata ideal. Jadi atlet tuh bener-bener karena panggilan jiwa, bukan karena duitnya. Gitu. Nah terus kalau ngomongin highlight yang paling gue ingat gitu ya dari scene mereka itu adalah pada saat mereka nyanyi lagu Nona Sejagat. Itu bagus banget sih, dan itu ringan tapi sekaligus nunjukin kerjasama tim, kekompakannya mereka. Nah terus selain itu juga ya, terus ada juga penekanan soal status PNS yang masih dianggap idaman gitu ya. Kontras banget sama perjuangan mereka sebagai atlet. Jadi di sini mereka tuh memang jadi atlet tapi mereka juga kerja pada saat itu, karena yang ngomongin kesejahteraan atlet ya itu nggak cukup lah untuk sumber income mereka gitu. Jadi cukup miris sih sebenarnya Fort Mothers ya gitu. Dan puncaknya di Olimpiade Seoul 1988 waktu mereka nyabet medali perak ya, medali pertama buat Indonesia nih di ajang Olimpiade, itu bukan cuma kemenangan olahraga Fort Mothers, tapi momen sejarah yang bikin gua pribadi cukup merinding juga nih. Pelajaran dari film ini yang gue cukup ngena ya dari film ini adalah reminder tentang perjuangan dan pengorbanan. Bahwa prestasi besar gak datang dari fasilitas mewah, tapi dari tekad, kerja keras, dan rasa percaya satu sama lain. Gue juga jadi mikir gitu ya, kadang kita ngeliat tuh hasilnya doang, tapi lupa nih proses berdarah-darah di baliknya. Dan ini jadi pelajaran banget buat gue pribadi, bahwa kalau misalnya lo mau bikin sejarah gitu ya, lo harus siap nih sama proses panjangnya. Nah, terus kalau ngomongin rating ya, kita wrap up juga. Kalau dari gue, Tiga Sri Kandi, gue kasih rating B+. Film ini kuat banget ya di aspek sejarah dan perjuangan. Alur ceritanya enak, pemainnya totalitas, dan vibe perjuangannya tuh dapet menurut gue. Memang sih ada beberapa bagian yang mungkin bisa digali lebih dalam lagi soal konflik personal para atletnya biar lebih dramatis. Tapi overall, ini film yang solid dan layak ditonton. Apalagi di momen kemerdekaan kayak sekarang nih Fort Mothers. Gak berasa nih udah di penghujung video ini. Jadi itu tadi bahasan gue soal Tiga Sri Kandi. Kalau kalian suka sama film ini, gue udah siapin juga rekomendasi film-film serupa di Short Format. Jadi jangan lupa cek di sana ya. Dan seperti biasa, kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Biar gue makin semangat bawain obrolan film lainnya. See you on the next video, and I'll be back.